apa? Kesimpulan itu, apa yang kita belajar hari ini adalah apa yang sudah bisa kita lakukan. Untuk saat sampai zaman kita sekarang, ini sudah mulai dari orang barat itu juga sudah mengajarkan tentang membaca. Nah, jadi waktu itu misionaris mengajarkan huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Nah, contohnya, mohon maaf, ini saya bikin pakai bahasa saya. Jadi hap niotoke itu artinya orang timba air, atau ap wamibira atau orang dengan ternaknya. Nah, dan seterusnya. Kemudian ada poin tersendiri, orang barat juga pernah kenalkan karok atau wortel sama tomat. Nah itu. Nah itu proses membaca yang dialami oleh orang Papua. Kemudian menulis. Proses menulis ini dimulai dengan kalam batu atau anak batu tulis itu, atau kanigen atau karbon. Karbon atau arang kalau setelah kita bakar kayu nanti akan menghasilkan arang itu. Jadi arang itu dijadikan sebagai tinta atau kapur untuk menulis. Terus tulisnya di mana? Tulisnya kadang di batu-batu besar yang ada di pinggiran kali, sungai, atau batu besar di halaman rumah seperti itu. Nah, jadi itu proses orang Papua sudah mulai mengenal literasi secara baca dan menulis. Kemudian selanjutnya kita lihat literatur modern ya. Literatur modern. Jadi literatur itu dapat diartikan sebagai sumber, sekali lagi, literatur itu sebagai sumber atau acuan yang digunakan dalam berbagai macam aktivitas. Itu berbagai macam aktivitas artinya bukan hanya aktivitas menulis dan membaca, tapi aktivitas bermain gitar, aktivitas menggambar, atau aktivitas main bola, aktivitas apapun itu juga disebut literasi. Begitu. Kenapa? Karena orang main gitar itu tidak mungkin dia main gitar kalau dia belum pelajari kunci-kuncinya secara tertulis. Atau orang menggambar itu dia tidak akan menggambar kalau dia tidak lihat contohnya atau baca referensinya seperti itu. Nah, itu pengertian yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lihat sejarah dan perkembangannya literasi itu sendiri. Jadi untuk zaman sekarang itu literasi itu tidak diartikan atau definisi sempit hanya menulis dan membaca, tapi lebih jauh dari itu, yaitu konsumsi kebudayaan dan produksi kebudayaan begitu. Jadi ada proses input dan output yang terjadi, dan proses itu adalah bagian dari proses literasi itu sendiri. Kemudian di abad ke-11 sampai 12 itu orang tulis buku itu diperbanyak dengan cara ditulis ulang atau sebut copy paste. Makanya dalam sehari itu kemampuan orang bisa menulis berapa halaman atau berapa paragraf. Makanya sangat makan waktu. Kemudian berjalannya waktu ada terjadi revolusi atau teknik pencetakan.
itu pada abad ke-15, 14-15 oleh John Gutenberg. Dia adalah penemu mesin cetak. Jadi sedikit latar belakang penemu mesin cetak ini, dia itu sebenarnya tukang besi. Tukang besi, terus dia punya alat untuk pemeras buah anggur. Jadi dia coba inovasi atau dialihfungsikan agar bisa cetak. Nah, itu. Akhirnya jadi menurut informasi yang saya sudah baca itu, di mesin ini dia bisa mencetak 250 halaman dalam satu hari. Nah, makanya orang sudah mulai meninggalkan kopi ulang. Oke, akhirnya peredaran buku di dunia perbukuan itu terjadi besar-besaran mulai dari bagian Eropa. Nah, dan penyebarannya itu dilakukan melalui surat menyurat atau melalui buku, kadang juga ke kafe. Nah, jadi ternyata di kafe ini kalau budaya orang Indonesia itu setelah masuk di kafe itu bicara tidak jelas atau baku tipu, nongkrong kayak orang bilang. Tapi ternyata di dunia Eropa itu mereka berkumpul di kafe untuk membahas ide-ide liar atau membahas satu buku atau pendapat mereka. Kadang sampai mereka baku berkelahi di kafe situ, belum bisa terima pendapat satu sama lain seperti itu. Nah, akhirnya uh, literasi menulis dan membaca itu melebar lebih luas dengan cepat. Nah, jadi tujuan kayaknya ini terlalu panjang, jadi tujuan ini sebenarnya dari menurut saya saja. Jadi pasukan boleh tambahkan juga. Nah, jadi tujuannya itu kenapa kita harus menjadi literen atau membaca atau menulis atau menggambar atau potensi yang ada pada kita itu kembangkan supaya mengasah perilaku diri. Jadi perilaku itu kita sudah memiliki melalui proses literasi itu terlihat dari tindakan kita. Kemudian yang kedua, meningkatkan kapasitas diri. Nah, ini lebih ke aktivitas pikiran atau pengetahuan. Kemudian yang ketiga, menjadi produktif dan berguna untuk banyak orang, untuk diri sendiri, untuk keluarga dan kalangan. Kemudian ada punya manfaat itu menambah kosakata. Karena kenapa penting menambah kosakata? Karena saat kita orang Papua tuh mau menjelaskan sesuatu atau apa yang kita pikirkan, karena kurangnya kosakata, maksud kita lain tapi kita sampaikan lain, makanya orang artikan lain. Terus tanggapannya lain, akhirnya sering terjadi bentrok dan segala macam. Kemudian ini juga membantu kita untuk optimalkan kerja otak. Kemudian menambah informasi baru, mempertajam diri, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa, terus melatih menulis dan merangkai kata-kata yang bermakna, seperti itu. Kemudian terakhir, nah ini ternyata kita sudah berada di slide terakhir. Jadi ingat, dulu orang Papua kalau kondisi sekarang itu sama dulu orang Papua perang dengan panah. Zaman sekarang kita sudah tahu dari apa yang kita belajar ini, apa yang kita pernah lakukan sebelum kita mengenal literasi dan setelah mengenal literasi. Sebelum mengenal literasi saja kita bisa buat sesuatu yang luar biasa, berarti setelah mengenal itu setidaknya lebih luar biasa. Jadi
panah kita atau perang kita itu sekarang bukan panah lagi, tapi pena gitu. Oke, mungkin eh, aduh, sorry, lama kah presentasinya sampai di sini dulu. Nanti sebentar ada apa sesi tanya jawab atau bagaimana, saya kasih kembalikan kesempatan ke moderator. Halo, suara saya dengar? Halo, Iya, halo, halo. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih banyak. Karena menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Dengan pengalaman lengkap ya. Jadi luar biasa sekali. Dan banyak terima kasih kepada Devi Suman. Mungkin teman-teman kakak tadi sambil memberikan materi, ada yang bertanya, silakan. Saya kasih waktu. Kalau ada pertanyaan begitu langsung bertanya langsung. Kami halo. Mungkin dari sini. Oke. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Halo. Iya, suaranya terdengar. Oke, baik. Wah, terima kasih banyak moderator. Dan terima kasih banyak juga kakak narasumber yang sudah membawakan materi tentang literasi orang asli Papua sebelum mengenal pendidikan. Saya ingin teman-teman, kawan-kawan kita semua memberikan aplaus kepada kita yang sudah dengan sangat luar biasa memberikan wawasan yang baru kepada kita. Boleh kasih tepuk tangan? aduh, hormat. Ini sebagai apresiasi kita. Ini sebagai apresiasi kita untuk usaha kakak. Saya paham sedikit bagaimana kakak bisa mencari referensi-referensi yang meluangkan tenaga dan waktu untuk bisa menghasilkan satu literasi yang membantu kita memahami. Di sini saya mungkin mengistilahkan dengan kekayaan kita di Papua, kekayaan kita sebagai anak asli Papua. Dan kalau kakak narasumber mengatakan bahwa itu literasi, saya setuju. Dan saya juga mungkin saya memahaminya sebagai kebudayaan asli kita. Itu adalah nilai-nilai budaya. Dan itu yang menjadi kekayaan kita sendiri. Kita anak asli Papua, dan memang sangat penting untuk kita pahami. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kakak narasumber. Saya juga ingin bertanya saja. Tadi kakak menyimpulkan bahwa literasi anak asli Papua ada dua pilar utama, yaitu keterampilan dan juga nilai karakter. Nah, dari sejauh yang kakak cari, kan di Papua banyak daerah nih. Ada yang pantai, ada yang pesisir, ada yang gunung. Di daerah-daerah mana saja yang kakak sudah cari referensinya, dan daerah-daerah mana saja yang gunung, dan mungkin pesan-pesan untuk kami-kami yang adik-adik yang mungkin bisa bantu kakak atau mungkin bisa hal-hal yang lebih terkait ini untuk kami cari. Pesan-pesan untuk kami-kami. Itu saja. Ya, moderator ini nampung pertanyaan dulu baru jawab atau bisa jawab langsung? Nanti jawab langsung. Jawab langsung saja.
Ya, baik. Jadi untuk apa sumber yang saya ini lakukan secara apa? Secara perpustakaan nih. Jadi saya tidak turun di lapangan, tapi melalui buku-buku yang saya baca, terus informasi-informasi melalui media sosial atau pernah mendengarkan dari orang lain atau kawan-kawan yang dari daerah lain seperti itu. Itu adalah sumber-sumber yang saya gunakan dan dari apa yang saya dalami itu saya coba membuat sesuatu yang bermakna untuk kita mengerti gitu. Nah, tapi secara apa lebih detail itu saya belum tahu. Misalkan dari Bro Raymond dari Mamberamo. Saya belum tahu orang cara pikir orang Mamberamo itu terhadap kepercayaannya seperti apa. Saya belum sampai ke sana. Nah, tapi yang tadi yang saya jelaskan dari LAN itu karena saya tahu persis, saya rasa juga dari Lani, jadi saya menggambarkan sebagai mewakili. Nah, jadi untuk setiap daerah masing-masing kita itu tugas kita untuk kita kembangkan karena kembali lagi mengenal nilai budaya itu adalah kekayaan kita. Jadi kita tidak belajar, kita punya kekayaan baru belajar orang lain punya teori-teori atau hal-hal lain itu bagaimana begitu kan apa. Kalau kita lihat itu nanti dia muncul pertanyaan begitu. Ya, mungkin seperti itu saja. Bagaimana Ino? Oke, baik. Terima kasih kakak narasumber. Untuk pertanyaan pertama sudah, pertanyaan kedua belum. Apa tuh? Terkait pesan-pesan dari materi yang kakak sampaikan ini untuk kami semua. Apa yang mesti kami lakukan? Ya, sebelum saya kasih tahu pesan, kita harus lihat apa dia punya latar belakang atau yang menjadi alasan pesan saya. Gitu. Jadi semua hal yang kita belajar ini sebenarnya kita bisa lakukan, tapi belum ada orang Papua dari dulu sampai sekarang menulis tentang ini. Makanya orang lain tidak tahu atau khawatir. Generasi setelah 23 tahun, 20 atau 3 tahun ke depan nanti mereka tidak tahu apa yang situasi apa terjadi hari ini atau pola hidup hari ini. Makanya salah satu bisa menjadi literan atau literasi itu adalah dengan cara menulis. Apa yang Anda pikir coba Anda tulis begitu. Karena kalau hari ini apa yang Anda pikir kalau Anda tidak tulis, nanti Anda akan meninggal akan bawa masuk di kuburan. Nanti tidak ada orang yang tahu. Generasi setelah 20 tahun nanti tidak tahu apa yang Anda pikirkan sekarang. Itu sebagai yang bisa menjadi motivasi agar kita bisa menjadi pembelayar atau sebutnya literen. Mungkin itu yang sebagai pesan bisa saya sampaikan. Oke, baik. Maaf, abang moderator, saya langsung potong. Terima kasih kakak untuk jawabannya luar biasa. Wah, wah, wah. Wah. Oke, terima kasih saudara Ino sudah bertanya. Mungkin teman-teman kakak ada pertanyaan langsung bertanya. Halo, halo. Ya, halo. Halo, Bang. Selamat malam, Kak. Sore semua. Sore juga. Iya, hormat. Saya terima kasih sekali sama Abang moderator, tim. Dan juga terima kasih yang banyak-banyak sudah kepada kakak kita. Kakak yang selalu saya jalan-jalan di dia luar biasa. Saya juga dapat pengetahuan dan pengalaman yang baru ini sungguh luar biasa. Nah, proses pengalaman kenapa saya bisa ada di sini ikut meet ini, saya lihat di grup itu ada poster yang mereka kirim, terus topiknya itu seperti yang kita ketahui bersama, dan
Aduh, ini topik kayak bikin saya menarik sekali. Saya langsung sudah. Tadi yang, ya jadi begini. Saya sangat berterima kasih karena saya baru juga mengetahui kalau hal-hal tersebut adalah merupakan keterampilan, merupakan budaya, merupakan cara hidup, merupakan kebiasaan-kebiasaan orang-orang kita, orang-orang tua kita dulu. Dengan mereka melakukan itu, akhirnya mereka bisa hidup sampai turun ke kita. Dan kita juga sering melakukan hal-hal itu sebelum kita ke Papua, sebelum kita ke Jakarta, dan juga yang bisa dilakukan di Jakarta, yang bisa dilakukan di Papua, bisa dilakukan di Jakarta, itu sering kita lakukan. Misalnya duduk sama-sama dan lain sebagainya. Dan saya terima kasih. Mungkin saya mau memberikan semacam bagaimana ya. Ini kan kita belum tahu budaya kita kan, Papua ini kan satu, tapi budaya-budaya ini apa di satu kampung dan kampung lain itu kita tidak tahu. Jadi ini nanti untuk komunitas Satu Otak memang luar biasa. Nanti kita buat, kalau bisa nanti komunitas buat semacam satu kegiatan kayak begini lagi, tapi narasumbernya dari tempat yang berbeda, tapi topiknya masih sama yang sudah disampaikan. Topik hal-hal yang sudah disampaikan itu jangan disampaikan lagi, tapi nanti cari yang berbeda di tempat tersebut, yang menciri khaskan tempat tersebut, keterampilan yang meliputi keterampilan, budaya, cara hidup dan lain sebagainya, baru buat diskusi atau kegiatan seperti ini lagi. Luar biasa sekali. Mungkin saya tidak bertanya, tapi saya kasih apresiasi dan luar biasa karena Tuhan baik, bisa menggerakkan hati kita semua, dan untuk khususnya untuk jurusan-jurusan pendidikan, dan mungkin dengan hal-hal seperti ini kita bisa memahami lebih jauh Papua kita, terus kita bisa kembangkan pendidikan yang luar biasa. Dan juga untuk teman-teman yang berbeda jurusan, kita jadi satu dan kita lakukan pendidikan yang luar biasa. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Wah. Ya, Yutin, moderator itu dari unsur pembicaraannya sebagai tanggapan dan dorongan, jadi saya tidak akan menangkapi, mungkin kasih kesempatan kepada penanya yang lain. Ada moderator minta izin, selamat malam untuk kita semua. Kalau boleh ada moderator arahkan untuk, saya pikir yang semua yang nama-nama yang ada di tertera di bawah itu bukan nama aslinya, pasti nama samaran semua. Kalau boleh minta untuk perkenalkan diri dulu supaya kita baku kenal lah. Jangan sampai saya salah panggil lagi. Terima kasih ada moderator. Oke, siap. Terima kasih. Kita tadi sebelum mulai kita sudah perkenalan, jadi nanti akan perkenalan sudah sekarang. Oh, sorry, minta maaf karena saya masuk keluar jadi. Ya, kita pertama sudah perkenalan, jadi oh siap, baru saya yang minta maaf. Terima kasih Adiko. Ya. Baik, terima kasih. Selamat malam semua untuk kita. Terima kasih. ADF juga sudah bawakan materi yang begitu luar biasa untuk kita semua. Saya juga berikan apresiasi buat adik Gevis. Terima kasih untuk materinya. Wah. Walaupun maksudnya seperti tadi pertanyaannya, tidak semua harus seutuh Papuanya yang bicara, tapi ya salah satu sebagiannya adik sudah bicara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan ini pertanyaan saya sesuai dengan seperti adik Efus katakan, mungkin tidak semua Papua seutuhnya yang adik bicara, tapi ya sesuai dengan pengalaman atau sesuai dengan adik lihat yang bicara. Kira-kira saya tidak semua, cuman kira-kira kalau di daerahnya adik itu kira-kira orang yang
bisa bikin panah berapa persen, dengan orang yang bisa bikin Honai itu berapa persen orang-orangnya kira-kira. Terima kasih. Banyak hal, tapi itu saja, 2 itu saja. Panah dan baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Orang yang bisa membuat panah dan apa tadi? Panah dan halo. Panah dan Honai. Honai tradisional. Oke. Jadi untuk apa mengetahui apa berapa banyak persen, kalau kita sudah bicara persen itu harus lahir dari data gitu. Jadi kita perlu meneliti dengan beberapa instrumen yang diperlukan untuk kita memperlihatkan presennya begitu. Jadi kalau saya disuruh jawab kira-kira, itu saya tidak setuju karena itu tidak ilmiah, tidak mendidik begitu. Karena itu hanya kira-kira, belum tentu itu benar begitu. Nah, tapi tidak lepas dari itu, kalau lihat dari sisi budaya, maka dalam kehidupan orang Papua, laki-laki itu semacam diwajibkan begitu. Jadi dalam bikin onai mungkin tidak bikin, tapi setidaknya dia bisa lihat orang tua bikin atau dia mendengarkan cara onai, apa cara buat onai, misalkan tahapnya dari mana. Misalkan ada yang ratakan tanah dulu, baru cari alang-alang, tali, terus apa pohon dan perlengkapan yang lain, terus apa misalkan kalau untuk bikin panah ini, apakah setelah pohon itu ditebang, apakah langsung dibuat atau dikeringkan dulu baru dibuat, atau kamu yang ambil tapi orang lain yang dibuatkan, itu masing-masing. Jadi dia akan turun lagi lebih detail begitu. Tapi pada umumnya laki-laki apa atau kita pria yang berasal dari Papua itu tidak terlepas dari apa dua hal ini, membuat panah dan honai. Setidaknya kalau kita tidak bisa buat, setidaknya tahu atau pernah dengar begitu. Seperti itu. Bisa diterima, Thomas? Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Baik, maksudnya terima kasih adikku sudah dijelaskan. Cuma kita caranya, tapi maksudnya ada buktinya. Maksudnya kita tahu caranya dan materi itu akan sampaikan ke orang nanti yang generasi yang berikutnya dong bisa diceritakan, tapi bentuknya seperti apa itu yang parah juga. Jadi maksudnya terima kasih sudah disampaikan, tapi ya setidaknya kalau saya maksudnya bukan harus sesuai dengan data yang dijelaskan, tapi setidaknya kita tahu. Kalau tidak salah, kalau saya mau bilang saya punya daerah saja, rumah honai saja pakai alang-alang saja bisa terhitung. Maksud saya seperti itu. Jadi kira-kira bisa dipastikan, kira-kira yang teman-teman atau kakak adik-adik yang kira-kira yang kita semua yang ada di kota studi ini, kira-kira kita punya kampung halaman tuh rumah seng itu kebanyakan rumah seng atau apakah rumah honai, rumah adat itu kira-kira ada berapa begitu, ada berapa? Jangan sampai habis kita cerita tapi orang-orang yang itu akan bingung, honainya itu bentuknya seperti apa, kayak begitu. Itu yang menurut saya itu kira-kira di kampung itu bisa, maksudnya kalau seberapa banyak kita bicara berarti berarti ada orang yang bisa dibuat berapa persen masih ada, maksudnya contohnya sekian,
mungkin sekitar 5 atau 6 Honai masih ada. Berarti ya itu contoh untuk kita angkat itu seperti tadi Adik bilang. Jangan sampai kita semua ada di sini tapi tidak tahu setelah kuliah selesai kampung ke sana tidak ada rumah adat yang kita punya, tidak ada semua rumah seng lari. Karena sesuai dengan seperti tadi saya bilang, saya punya kampung saja tidak ada yang orang belum bisa panas sekarang. Sekarang orang tidak mau bikin. Itu bukti. Terus kalau di saya punya kampung itu rumah Honai adat pakai alang-alang pun terhitung. Kalau kira-kira waktu saat tahun 2019 itu ke kampung itu bisa hitung rumah adat itu bisa terhitung paling lebih sekitar 11 atau 12. Dan sekarang 62 weneng korek kalau itu beli 4 asero. Dan saya bisa dipastikan kalau setelah tahun 2025 atau 2026 itu apakah rumah itu tetap ada atau tidak. Kakak mau tanya, mau bicara ulang Yoro. Jadi mungkin maksud saya pikir seperti begitu, Ariko. Adevis, terima kasih. Ya, terima kasih banyak sudah tambahkan hormat. Oke, terima kasih banyak Kak Thomas. Mungkin yang lain kalau ada bertanya silakan. Halo bro. Halo. Selamat malam. Ya, malam. Selamat malam juga. Jadi mungkin nanti tolong dibahas. Dengar kan suara? Dengar. Jadi pertanyaan saya di sini gini, kan di sini terkait dengan apa? Terima kasih juga buat topiknya luar biasa menarik. Literasi orang Papua, asli Papua sebelum pengenalan sekolah. Nah di sini kan ada dibagi menjadi dua kan. Yang saya mau tanya di sini terkait dengan keterampilan. Nah kalau kita contohnya maksudnya kita bandingkan dengan zaman sekarang, zaman ini gitu. Kita dulu kan diajarkan oleh kita punya orang tua nih cara memanah, cara membuat itu semua supaya kita tuh bisa mandiri gitu dalam hal apapun. Nah tapi keterampilan yang dulu yang kita punya, yang kita belajar dari orang tua sehingga itu membuat kita tuh kalau seorang laki-laki karena dari kecil dia sudah diajarkan, terus dia pergi keluar, dia cari panah apa segala macam, terus atau dia cari kayu dan segala macam. Nah pada saat kecil dia dituntut nih, dan itu sudah besar, kemudian dia besar nih, itu dia masih mungkin orang tuanya ajarkan cuma 1-2 kali selesai, setelah itu dia sendiri lagi begitu, maksudnya sendiri untuk melakukannya. Tapi sekarang nggak balikan begitu. Dulu tuh mereka rajin sekali, belum apa-apa tuh mereka ke mana mereka bawa kayu bakar, kalau kayu bakar habis mereka bawa kayu bakar, terus apapun yang kebutuhan rumah mereka bawa seperti itu. Perempuan harus ke kebun cari ini, kasih makan ini segala, mereka tidak malas. Tapi sekarang itu beda dengan yang dulu. Nah, kira-kira apa yang salah nih? Apa yang salah dengan anak-anak sekarang? Sedangkan kita ini sudah diajarkan dari kita punya orang-orang tua dulu. Jadi untuk sekarang masalahnya di mana? Gitu. Terima kasih. Mungkin brother bisa. Iya. Baik, ini pertanyaannya sangat berbobot. Terima kasih. Jadi salahnya satu hal yang kita bisa lihat itu anak-anak zaman sekarang tidak seperti dulu karena kita sudah mengalami transisi atau peralihan itu. Dari hal-hal yang kita lakukan sebelum mengenal literasi, sekarang kita sudah mengenal literasi. Nah, jadi ada pergeseran-pergeseran atau terkikis oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum literasi dan setelah mengenal literasi. Nah, jadi salah satunya anak-anak yang dulunya pergi ke hutan untuk berburu atau masuk di sungai untuk cari buaya segala macam, sekarang ke sekolah. Jadi aktivitasnya sudah berubah. Itu yang membuat
untuk anak-anak atau zaman sekarang ini tidak lebih tidak terlalu mengerti atau tidak mendalami atau tidak bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya kita sudah pernah lakukan sebelum mengalami literasi. Nah, saya pikir itu masalahnya. Jadi masalah transisi itu sudah saya singgung tadi saat misionaris Kristen masuk mengenalkan pendidikan atau sekolah. Nah, jadi itu adalah jawaban ketika kita bilang masalahnya. Nah, terus ada satu lanjutannya lagi, saat kita seperti ini atau tidak seperti dulu, tapi bagaimana kita tetap mempertahankannya. Ya, salah satunya tidak harus buat. Ketika kita tinggal di Jakarta, konteksnya kita tidak bisa buat seperti di Papua yang kita sudah belajar, tapi kita bisa mengedukasikan ini, belajar ini. Belajar itu bagian dari apa yang kita akan lakukan. Nah, mungkin seperti itu. Bisa diterima siapa tadi? Marlin. Thank you, brother. Thank you. Sudah. Oke, terima kasih Marlin atas pertanyaannya. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi, kasih kesempatan lagi. Oke, ini ada pertanyaan dari sahabat ya, kasih volume dulu. Tadi kan itu gini. Pembawaan orang Papua yang paling dan pendidikannya itu berlangsungan. Jadi lebih khususnya bagi yang Wamena, Pusat Jaya, Lanjut Jaya, juga masih tidak lagi. Jadi di sana ketika ada terjadi pembunuhan maka ya korban dibalas sehingga dari pemerintah atau dari gereja pun berikan waktu untuk perang, maka biasanya terjadi perang. Nah, jadi di sini saya mau tanya kepada KKP untuk mengatasi pembawaan yang buruk dan pendidikan ini seperti apa. Terima kasih. Ya, baik. Kurang lebih yang saya tangkap, gereja dan pemerintah izinkan untuk orang perang, begitu? Halo? Iya benar Kak. Jadi untuk cara mengatasi perang itu, karena pemerintah bahkan memberikan waktu istirahat. Jadi untuk mengatasinya
baik. Ini pertanyaannya mungkin kalau dia datang dari pengalaman atau pernah terjadi begitu, ya. Nah, sekarang kita perlu cari solusinya sama-sama. Kita anggap saja itu hal yang kurang bagus. Nah, jadi orang Papua itu kan sebelum ada masuknya pemerintahan atau gereja, itu kan orang Papua biasa menyelesaikan masalah dengan hukum adat. Jadi hukum adat dengan cara dengan cara denda uang, dan itu pun banyaknya denda atau uang, tapi uang bukan uang yang rupiah sekarang, tapi uang yang waktu itu orang tua gunakan. Dia bilang bahasa lain itu dia bilang imani. Nah, jadi atau benda-benda yang punya nilai dianggap berharga, terus dari keluarga korban sama pelaku sepakat dan menyelesaikan masalah. Itu aslinya orang Papua punya cara menyelesaikan masalah itu begitu. Nah, tapi setelah kembali lagi, karena kita sudah mengalami transisi atau masuknya gereja pada abad ke-19 diikuti oleh pemerintah, maka ada terjadi pergeseran atau perubahan penambahan, yaitu menyelesaikan masalah dengan hukum. Nah, itu. Jadi masyarakat sekarang itu kadang dimanja. Mereka minta waktu untuk peran supaya terjadi untuk mencari perhatian juga, karena setelah peran untuk mendamaikan tuh kadang masyarakat dari kedua pihak minta uang dari pemerintah. Nah, itu contoh-contoh seperti kasus di Wamena, terus di Duga, di Lanijaya, Tolikara, pas di pilkada bupati itu hampir mirip-mirip itu. Nah, jadi itu budaya baru yang sedang bertumbuh. Jadi masalah diselesaikan dengan bawa ke pemerintah dengan uang. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang bukan kita punya, tapi kita sedang tiru atau sedang coba-coba begitu lakukan. Nah, jadi untuk sebagai kesimpulan, kembali bukan dari pihak pemerintah dan agama, tapi yang punya masalah, dugure orang bilang. Orang yang kena itu atau punya adik atau kakak yang dia layak bicara itu siapa? Begitu. Jadi kasih duduk orang yang korban dan pelaku dan menyelesaikan masalah. Itu cara yang paling baik yang bisa kita edukasikan. Seperti itu bisa diterima, Miles? Baik, terima kasih atas penjelasan. Oke, terima kasih pertanyaan dan jawabannya. Saya kasih kesempatan satu orang ya, sebelum kita tutup dan kesimpulan. Baik, nanti setelah satu orang bertanya, itu teman-teman di YouTube juga ada satu pertanyaan, jadi nanti setelah ini kita akan bahas lagi. Oke, siap. Sebelum kita masuk di YouTube sana, mungkin satu orang saya kesempatan sekarang. Abang mau bertanya. Kalau bisa berpikir kita ke ini dulu pertanyaan di YouTube.
Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan di kawan-kawan di YouTube datang dari instrumen musik. Itu nama akun YouTube-nya. Dia bilang mengapa ada perbedaan literasi antara daerah lain sama daerah lain sebelum mengenal tulisan. Padahal padahal kita sama-sama tinggal di Papua. Oke. Jadi ini tentang perbedaan ya, perbedaan literasi. Jadi perbedaan literasi kalau kita lihat itu di daerah lain beda dengan daerah lain karena akses transportasi. Misalkan di teman-teman yang di daerah geografisnya dekat dengan perairan, itu akses kapalnya masuk cepat, transportasinya cepat, sehingga mereka lebih duluan mengenal hal-hal baru, misalkan handphone atau buku-buku atau apapun itu. Sedangkan transportasinya atau aksesnya semakin kecil atau tidak ada, itu perkembangannya sesuai terbukanya akses juga. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih sudah tanya instrumen musik. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak sudah menjawab. Ini saya kembali lagi di Zoom. Satu orang ada yang bertanya sebelum kita tutup dan kasih dulu. Halo, apakah ada pertanyaan? Oke, dan terjerat apa masuk dari sebagai kesimpulan beberapa hal yang kita perlu mengambil. Kasih kesempatan. Ya, terima kasih. Saya percaya setiap kita yang sudah sama-sama belajar ini sudah tangkap poin masing-masing. Ya, ada yang tangkap sebagai informasi baru, atau ada yang sudah tahu jadi ingatkan, atau ada yang nanti perlu dikembangkan, atau ada yang perlu atau menjadi motivasi untuk belajar lebih jauh lagi dari sebelumnya, seperti itu. Nah, jadi yang saya mau bilang untuk kita semua sebagai pesan itu kesimpulan itu, apa yang kita belajar hari ini adalah apa yang sudah bisa kita lakukan, seperti itu. Jadi apa yang kita belajar hari ini yang sudah bisa kita lakukan atau sudah pernah kita lakukan. Jadi hal-hal ini kita taruh sebagai pilar atau fondasi, lalu kita bergerak menuju ke lebih jauh dari sebelumnya, tanpa tidak meninggalkan apa yang kita sudah belajar tadi. Ya, mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih atas waktu dan partisipasi kawan-kawan semua. Wah. Oke, terima kasih banyak Bang Ipis sudah memberikan materi, meluangkan waktu, membagikan materi pengalaman sangat luar biasa.
Kami banyak terima kasih. Wah. Sebelum kami tutup, kami diskusinya minggu depan lagi kami ada kerja. Jadi kami terus diskusi. Jadi nanti tunggu jangan proses akan keluar dari komunitas satu otak. Ya, katanya satu otak kolaborasi dengan Papua Song. Jadi teman-teman yang punya bakat menyanyi atau menggambar atau menulis itu bisa saling mengasah di sana nanti. Tunggu agendanya lebih lanjut. Ya, tambahkan saja, hormat. Ya, terima kasih kepada sudah join, meluangkan waktu. Terima kasih banyak Pak. Dan juga saya mohon maaf salah kata dan apa yang saya sampaikan pada saya ini. Terima kasih. Mungkin itu kami bisa sampaikan sebelum kami keluar. Saya kasih waktu kepada saudara Ino kita dalam waktu penutup. Wah. Terima kasih Abang Moderator. Baik, kawan-kawan. Saya akan pimpin doa secara ajaran saya Katolik. Untuk teman-teman kawan-kawan yang lain dapat disesuaikan. Mari berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami anak-anakmu pada malam hari ini telah berkumpul mendiskusikan tentang kebudayaan kami, tentang literasi anak asli Papua. Untuk ini kami mengucap syukur kepadamu, oleh sebab kami yakin dan percaya bahwa semua ini terjadi tidak lepas dari rencana dan kehendak-Mu. Kami mohon dan serahkan semua hasil yang kami peroleh pada malam hari ini. Biarlah kedepannya Engkau rencanakan lebih indah, lebih besar daripada hari ini. Kami percaya itu, dan kami mohon setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai kami di dalam setiap aktivitas, sehingga kami boleh dapat beraktivitas dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa yang boleh kami sampaikan ke hadirat-Mu melalui pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah. Amin. Terima kasih Saudara Inam dan berdoa. Terima kasih sama-sama juga instrumen musik. Sudah selesai. Terima kasih sudah berpartisipasi. Jadi ada Wah. Atau tidak? Biasanya ada dokumentasi tidak setelah acara? Oh ya, kita foto dulu. Karena lupa ya. Tidak apa-apa, kita sama-sama belajar. Yang pakai laptop boleh foto, kita pakai apa aja dah. Ya udah. Kata Rai itu udah pakai laptop. Aduh, mohon maaf. Jadi teman-teman tolong aktifkan kamera ya. Siap, Bumbu. Teman-teman kalau boleh aktifkan kamera bisa aktifkan, nanti saya ambil gambar. Siap, terima kasih pejuang kebebasan. Harap ke depan bisa lebih lama dan lebih jelas. Siap, terima kasih, terima masukannya. Wah. Satu, hitungan kedua, mungkin hitungan ke satu dan kedua bisa ambil gaya masing-masing. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Waduh, itu sampai 5 bahaya. Lagi 1 terakhir.
Ada mau sampai dari Alif. Selamat malam semua. Malam juga. Selamat malam semua pasukan. Sampai jumpa. Ya, selamat malam teman-teman di YouTube. Kegiatan diskusi kita akhiri sampai di sini. Dan sampai jumpa di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Standby di IG Komunitas Satu Otak dan YouTube Satu Otak. Thank you. Wah.